Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Akmal dengan nomor NIM 2214100002 dari Ekonomi Syariah semester 4 kelas A. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik Inferensia yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Irmatul Hasanah, MSI. Di sini langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini data yang saya ambil adalah pengaruh laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk terhadap jumlah penduduk di provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2024. Nah, hasil pembahasannya itu hasil uji asumsi klasiknya. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini ada variabel pengganggu atau variabel residual itu memiliki distribusi yang normal. Nah, di sini kita menggunakan metode histogram. Nah, jika histogram membentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan polanya berdistribusi normal. Lalu yang kedua dengan metode p-plot. Jika menghasilkan garis diagonal, maka polanya berdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya ada uji linearitas. Tujuannya itu mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak. Kriteria pengujiannya itu yang pertama, jika nilai deviation from linearity signifikansi lebih dari 0,05 itu ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, lalu jika nilai deviation from linearity-nya signifikansinya kurang dari 0,05, tidak ada hubungan linear secara signifikan. Lalu jika F hitung kurang dari F tabel, ada hubungan linear. Lalu jika F hitung lebih dari F tabel, tidak ada hubungan linear. Nah, di sini jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk itu nilai deviation linearity-nya signifikansinya 0,790 yang artinya lebih dari 0,05 dan F hitungnya itu 0,649 kurang dari F tabel yang F tabelnya itu 3,30 ya. Ini jadi menunjukkan hubungan linear. Lalu untuk jumlah penduduk dengan rasio jenis kelamin penduduk itu nilai deviation linearity-nya signifikansinya 0,869 yang artinya lebih dari 0,05 dan F hitung 0,545 yang berarti kurang dari F tabel ya 3,30. Ya, ini menunjukkan adanya hubungan linear. Lalu selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tujuannya itu menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Nah, kriteria pengujiannya itu jika nilai toleransi lebih dari 0,10 itu tidak terjadi multikolinearitas. Lalu jika nilai VIF-nya kurang dari 10 itu tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini nilai toleransinya sebesar 0,813 yang berarti menunjukkan lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu sebesar 1,230 yang berarti kurang dari 10,00 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, tujuannya ini menguji apakah dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, di sini metodenya kita menggunakan metode scatter plot. Jika titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, itu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya yang kelima ada uji autokorelasi. Tujuannya itu menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Nah, ini cara pengujiannya, kriteria pengujiannya jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka hipotesisnya 0 yang artinya ditolak atau terdapat autokorelasi. Lalu jika DU kurang dari D, kurang dari 4 min DU, maka artinya hipotesis 0 diterima. Maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Untuk
DL kita 1,3325, 4 min DL-nya sama dengan 4 dikurang 1,3325, yang hasilnya 2,6775. Nah, di sini untuk DU-nya 1,5805. Nah, di sini 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,5805 sama dengan 2,4795. Nah, ini hasilnya DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. DU kita 1,5805 kurang dari D yang D-nya 1,898. Nah, ini juga kurang dari 4 min DU. Yang 4 min DU hasilnya tadi 2,4795, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya, hasil uji normalitas histogram itu membentuk kurva menggunung, yang dikatakan itu pola berdistribusi normal. Lalu dalam uji normalitas P-plot itu menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan juga bahwa polanya berdistribusi normal. Lalu untuk nilai deviation linearity signifikansi 0,05 antara jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk, ya, itu menunjukkan nilai deviation linearity signifikansinya itu 0,790, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya jumlah penduduk itu memiliki hubungan linear dengan laju pertumbuhan penduduk. Lalu untuk F hitungnya di atas itu 0,649, yang artinya kurang dari F tabel. F tabelnya 3,30. Nah, maka itu terjadi ya memiliki hubungan linear jumlah penduduk memiliki hubungan linear dengan laju pertumbuhan penduduk. Lalu untuk jumlah penduduk dengan rasio jenis kelamin penduduk itu nilai deviation linearity-nya signifikansinya itu 0,869, yang artinya lebih dari 0,05. Lalu untuk F hitungnya 0,545, itu artinya kurang dari F tabel 3,30. Maka dapat disimpulkan itu jumlah penduduk itu memiliki hubungan linear dengan rasio jenis kelamin penduduk. Cukup sekian mungkin kesimpulannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.